Kisah seorang pemuda yang mendapatkan kekuatan rank E. Ia dianggap sampah, tetapi ia membangkitkan kekuatan sistem. Kisah ini sudah memasuki chapter ke-17-78. Video ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya. Cerita kemudian dilanjutkan. Liu Wentao bersama Su Jingming pergi menikmati waktu istirahatnya dengan cara makan-makan. Liu Wentao bilang, "Su Jingming, popularitasmu benar-benar meroket sekali. Aku memposting undangan untuk acara kumpul-kumpul di forum kampus. Tebak berapa banyak orang yang mendaftar? Lebih dari 100 orang. Mataku hampir kabur mencoba memilih pasangan dari semua itu. Kau benar-benar proaktif dengan hal semacam ini. Dari 100 orang, aku penasaran siapa yang akhirnya kau pilih." Liu Wentao bilang, "Akan kurahasiakan untuk saat ini. Kau akan segera melihatnya. Panjang umur, mereka datang. Di sini. Selamat malam kalian berdua. Aku Qi Dongxia. Di sini atas undangan. Aku teman sekamarnya, Song Qiuyun." Liu Wentao bilang, Qi Dongxia adalah rank A Beast, tipe Power Enhancer, dan temannya Song Qiuyun adalah first tier upper rank, a rank Nature, tipe Like Ability User, dan dia juga prize score tertinggi tahun ini di provinsi Sichuan. Senang bertemu denganmu. Aku Su Jingming. Su Jingming, jadi kau Su Jingming itu. Tertarik untuk sparring? Kau bisa pilih waktu dan tempatnya. Dongxia lalu bilang, "Hei, Xiuyun, kau maniak pertarungan. Bagaimana bisa kau menantangnya begitu bertemu? Ini seharusnya acara kumpul-kumpul kan?" Song Qiuyun bilang, acara kumpul-kumpul. Aku datang hanya karena kupikir bisa sparring dengan Su Jingming." Mereka kemudian lalu duduk. Su Jingming mempersilahkan. "Hanya salah paham, silakan duduk." Liu Wentao membenarkan, "Tepat sekali. Kita di sini untuk bersantai. Mari kita makan dulu, lalu jalan-jalan di distrik perbelanjaan." Tidak lama kemudian setelah makan-makan, kini mereka sudah sampai di Central Magic City di pusat perbelanjaan Hua Yihai. Song Qiuyun berkata, "Ramai sekali. Pakaian di sini sangat tren dan cantik sekali." Su Jingming lalu melihat beberapa item dan potion. Ia berkata dalam hati, "Pantas saja tempat ini adalah salah satu pusat komersial teratas di negara ini. Battle Suite, senjata, eliksir jauh lebih lengkap daripada di Jiancheng." Mereka terus berjalan-jalan menikmati makanan di pusat perbelanjaan tersebut. Su Jingming dan Lentao dengan setia menemani kedua wanita itu berbelanja. Kedua wanita itu terus ke sana-sini untuk berbelanja. Melihat barang bawaannya, Su Jingming bilang, hanya dalam satu malam, dan dia sudah menghabiskan beberapa juta. Song Qiuyun itu berpakaian sederhana, tapi siapa sangka dia sebenarnya orang kaya. Liu Wentao bilang, "Su Jingming, kau tidak tahu, dia tidak hanya kaya, latar belakangnya juga luar biasa." Tak lama kemudian, dari kejauhan, Qi Dongxia berteriak, "Teman-teman, bantu aku membawa tas terakhir, dan ini sudah waktunya untuk kembali." Singkat cerita, setelah mereka pulang dari pusat perbelanjaan, mereka sudah tiba di tempat tinggal dari kedua wanita itu. Qi Dongxia bilang, "Kita berhenti di sini kalau begitu." Dan Song Qiuyun bilang, "Kami sangat bersenang-senang hari ini, terima kasih kalian berdua." Su Jingming bilang, "Tidak masalah dan sampai jumpa." Saat akan pergi, Song Qiuyun bilang, "Su Jingming, apa yang kukatakan tadi, aku serius. Suatu hari nanti aku akan meminta untuk sparring denganmu." Su Jingming berbalik melihatnya, "Tidak masalah, akan kutunggu." Mendengar itu, Song Qiuyun terlihat senang. Qi Dongxia bilang, "Qiuyun, sejak pendaftaran, aku belum pernah melihatmu memperlakukan seseorang pria dengan begitu baik, tapi kau sangat baik pada Su Jingming. Mengundangmu ke acara kumpul-kumpul jelas merupakan langkah yang tepat." Song Qiuyun bilang, "Ability rank aku Morning Light memberiku persepsi yang tajam. Aku bisa merasakan saat para pria menatapku dengan pikiran kotor. Orang-orang yang melihatku kadang berkata lekuk tubuhnya indah, benar-benar tubuh yang sempurna. Ada yang bilang dadanya besar, hakap mungkin. Andai dia pacarku." Semuanya berpikiran jorok saat melihatku. Tapi Su Jingming berbeda. Dia hanya punya kekaguman di matanya. Tidak ada nafsu sama sekali. Bagaimanapun dia sangat spesial. Sepertinya hati Nona Song kita yang terhormat telah tergerak. Di perjalanan pulang, Liu Wentao bilang, "Sesekali keluar tak terlalu buruk juga." Su Jingming menjawab, "Ya." Su Jingming memikirkan Song Qiuyun. Ia berkata, "Dia adalah first tier upper rank ya. Sepertinya aku masih harus terus berusaha." 15 hari kemudian, di area latihan, sudah waktunya aku bisa meningkatkan kemampuanku lagi. Sistem, tambahkan poin untukku. Ability point digunakan. Kemampuan Su Jingming meningkat dari tier 1 tingkat menengah, meningkat menjadi tier 1 tingkat atas. Dan ability digunakan lagi. Sistem muncul, Thunder Immortal Body tahap 1 meningkat menjadi tahap kedua. Seperti biasa, kenaikan rank, meningkatkan kekuatan keseluruhanku. Tahap kedua, Body Refinement, masih berfokus pada tulang dan otot.
Menurut buku, menerobos ke tahap ketiga akan membuka keadaan khusus standar ekstrim mode. Mode itu secara sementara mendorong kekuatan dan kecepatan hingga batasnya. Standar ekstrim mode, aku tak sabar untuk mencapainya. Sayang sekali, aku hampir kehabisan ability point dan kini tersisa tinggal 62 poin. Sudah waktunya meminta izin kepada guru, lalu pergi ke zona wilderness untuk berburu beast dan mengisi kembali ability point. Scene berlanjut, Su Jingming mendatangi mentornya. Mentornya sangat terkejut. "Jingming, kau menerobos lagi." Su Jingming bilang, "Baru saja akan memberitahu guru. Aku sudah meningkatkannya tadi malam. Dan juga, tanda immortal badiku mencapai tahap kedua." "Apa? Naik level? Dan terobosan body refinement?" Dia mengatakannya seolah-olah bukan apa-apa. Kekuatan rank S yang dipadukan dengan dedikasi seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak mencapai kehebatan seperti itu? Dari belakang senior Liu bilang, "Sudah kubilang, junior kita benar-benar monster. Saat aku menerobos dari tingkat menengah ke tingkat atas, butuh waktu lebih dari setengah tahun." Mentornya lalu bilang, "Kemajuan itu penting, tapi begitu juga dengan latihan tempur sungguhan. Sparinglah dengan kakak seniormu Liu. Mari kita lihat seberapa kuat kau setelah peningkatan." Su Jingming bilang, "Ya, tentu." Senior Liu bersama Su Jingming kini bersiap-siap untuk sparring. Senior Liu bilang, "Junior, akan kutekan kekuatanku ke second tier, tingkat bawah, dan kerahkan seluruh kemampuanmu dalam hitungan mundur." Pertarungan dimulai. Dengan gerakan yang sangat cepat, mereka berdua bergerak. Serangan mereka berdua saling berbenturan. Kekuatan yang luar biasa, dia mengimbangiku pukulan demi pukulan. Sejak mendapatkan sistem, ini adalah lawan pertamaku yang seimbang. Pertarungan dilanjutkan. Su Jingming menggunakan kekuatan Thunder Prison, sebuah skill yang dapat membatasi pergerakan dari lawannya. Senior Liu melihat itu tetap tenang. Su Jingming kembali melancarkan serangan Chain Lightning Spear. Sebuah anak panah petir mengarah langsung kepada senior Liu. "Wah, itu combo yang kau gunakan untuk mengalahkan Lei Zhou waktu duel. Sayang sekali, aku bukan mahasiswa baru itu." Senior Liu menggunakan skillnya Jet Pivot True Thunder. Serangan mereka saling berbenturan. Singkat cerita, 20 menit kemudian, terlihat Su Jingming kehabisan tenaga. "Senior, Divine Lightningku sudah habis. Aku kalah." Senior Liu bilang, "Kau tidak kalah dalam skill, hanya kehabisan energi saja." Mentornya datang dan berkata, Lumayan, pertarungan yang luar biasa. Penampilan Jingming melampaui semua ekspektasi. Kukira Liu Ming akan menang dengan mudah, tapi mereka seimbang. Butuh pertarungan lanjutan untuk menentukannya." "Apa kau tahu level apa yang baru saja dicapai kekuatanmu?" Su Jingming bertanya, "Apa level apa?" Senior Liu bilang, "Tak terkalahkan di second tier." Pak Guru Yang Zentian bilang, "Baiklah, latihan tempur selesai, semuanya istirahat." Pak Guru Yang Zentian memberikan sebuah buah. Buah Kingling Spirit ini bisa menghilangkan kelelahan, sempurna untuk setelah latihan. Su Jingming lalu menghampiri mentornya. "Guru, ada sesuatu yang ingin ku minta izin." Gurunya bilang, "Katakan." "Aku berencana meninggalkan sekolah dan pergi ke zona wilderness." Gurunya bilang, "Ke zona wilderness? Berapa lama kau berencana pergi?" Su Jingming bilang, "Sekitar sebulan lebih sedikit. Aku akan kembali sebelum kompetisi mahasiswa baru." Gurunya bilang, di dalam hati ia bilang, "Zona wilderness tidak seperti aula ujian dengan perlindungan tentara. Perseus Beast berkeliaran tanpa distribusi yang dapat diprediksi. Satu langkah salah dan kau bisa dengan mudah bertemu dengan high rank beast. Belum lagi, tinggal di dalam selama lebih dari sebulan. Bahayanya sudah jelas." Mentornya lanjut bilang, "Baiklah, karena kau mau pergi, pergilah. Ingat, jika keadaan terlihat tidak beres, segeralah lari. Kebangkitan setiap orang kuat harus melewati krisis hidup dan mati. Jika muridku ingin berjuang, aku tidak akan menghentikanmu." Su Jingming menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Mentornya lanjut bilang, "Ngomong-ngomong, zona wilderness mana yang akan kau tuju?" Su Jingming menjawab, "Zona wilderness di pinggiran kota Yuanshui." Pak Guru Yan Zentian bilang, "Tidak apa-apa, letaknya persis di sebelah Magic City, dan level beast tertinggi di sana hanya rank ke-4 atau ke-5. Relatif tidak terlalu berbahaya. Nanti akan kusuruh Liu Ming memberimu beberapa petunjuk." Su Jingming berkata, "Siap, aku mengerti." Pak Guru Yang Zentian mengeluarkan sebuah item di cincinnya. "Saat kau di luar sana, aku tidak bisa banyak membantu, jadi akan kusiapkan kau senjata yang sangat berguna. Ini." Pak Guru Yang Zentian memberikan sebuah senjata kepada Su Jingming. Singkat cerita, Su Jingming telah kembali. Ia memanggil drone Eva. "Eva, buka sistem misi sekolah." Dan Eva mengeluarkan beberapa informasi misi dari sekolah. Berdasarkan saran senior, sebelum meninggalkan sekolah, sebaiknya mengambil beberapa misi di lapangan untuk mendapatkan kredit. Kumpulkan material bis, petik bunga dan herbal langka, tangkap buronan, dan pertempuran skala besar. Semua tugas berkredit tinggi, pasti melibatkan pertempuran. Mereka pada dasarnya mendorong siswa ke dalam lubang api. Itulah model pelatihan universitas.
Supernatural Magic City. Pantas saja orang bilang siswa terbaik Universitas Supernatural Magic City tidak ada di kampus, tapi di lapangan. Akan kupilih rank A ini dan 3 tugas rank B. Setelah memilih beberapa tugas, persiapan selesai, tidak ada waktu untuk dibuang. Ayo kita berangkat. Cerita kemudian berpindah di basis pasukan kota Yuanshui. Dari kerumunan itu, terdengar beberapa tim mencari anggota baru. Ada yang membutuhkan penyerang jarak jauh. Ada juga squad C ingin merekrut seseorang. Su Jingming telah tiba. Akhirnya tiba di basis pasukan Yuanshui. Ia kemudian melangkah masuk. Sesampainya di meja resepsionis, ia disambut. Selamat datang. Tuan, ada yang bisa aku bantu? Su Jingming mengeluarkan kartu. Aku mau mendaftar sebagai petualang. Di dalam hati ia bilang, untuk memasuki zona wilderness, kau harus mendaftarkan identitas petualang yang valid secara nasional terlebih dahulu. Wanita itu mengambil kartu. Ia bilang, seorang mahasiswa Universitas Superpower Natural Magic City ya. Jarang sekali melihat seseorang dengan rankmu memasuki zona wilderness. Pembuatan kartu identitas akan memakan waktu. Kau bisa istirahat sebentar. Saat kartunya akan diproses, Su Jingming berjalan-jalan di sana. Tiba-tiba seseorang datang. Wow, itu Dewi Jiang Susuan. Orang-orang di sana berkata, cantik sekali. Seperti yang diharapkan dari seorang mahasiswa Magic City, auranya itu sangat kuat. Seorang siswi bernama Jiang Susuan datang bersama dengan pengawalnya, mahasiswa tahun kedua. Orang-orang yang melihatnya bilang, sepertinya Dewi Jiang akan pergi ke zona wilderness untuk syuting materi lagi. Meskipun videonya dibuat bersama tim, kualitasnya sangat tinggi. Aku menonton setiap episodenya. Yang lainnya bilang, kurasa Dewi Jiang punya hampir 10 juta followers di internet kan? Temannya bilang, lebih dari itu, 15 juta. Jika dia pacarku, aku lebih baik hidup 10 tahun lebih singkat. Su Jingming berkata dalam hati, dia dari Universitas Magic. Penampilannya hampir setara dengan Song Kyu-yun. Dan tak lama kemudian, kartu identitasnya telah selesai. Wanita itu telah menyelesaikan kartu petualang dari Su Jingming. Ia memberikannya, ini kartu petualangmu dan sebuah jam pintar satelitmu. Di dalamnya ada peta zona wilderness. Peta itu menunjukkan tanda detail aktivitas bis dan tingkat bahaya di tiap area. Su Jingming lalu berterima kasih. Tetapi dari kejauhan, seseorang yang mencurigakan sedang mendengar percakapan Su Jingming. Ia kemudian menghampiri Su Jingming. Hei adik kecil, ini pertama kalinya kau ke zona wilderness kan? Kau tidak bisa pergi tanpa pil. Mau beli beberapa? Berapa harganya? Pil penyembuh tingkat 1, 20.000 per buah. Pil anti-toksin tingkat 1, 15.000 per buah. Dan grade 2 lebih efektif tapi lebih mahal, 40.000 dan 30.000. Su Jingming bilang, oh tidak terlalu mahal. Pria itu lalu bilang, ku beritahu ya, aku terkenal dengan pil murah dengan efek bagus. Di dalam hati Su Jingming bilang, bahkan pil grade 1 biasanya berharga setidaknya 30 hingga 40.000. Harganya terlalu mencurigakan karena sangat rendah. Kebanyakan adalah penipu dan mereka mengincar para pemula yang tidak tahu apa-apa. Pria itu lanjut bilang, kau mau berapa? Su Jingming lalu bilang, kau sudah menipu banyak pendatang baru dengan trik ini kan? Sontak saja pria itu sangat kesal. Kau sudah melihatnya, apa kau mencoba membuatku pergi? Su Jingming bilang, bagaimana menurutmu? Bagus, sangat bagus. Kau yang pertama mencoba menipuku di sini. Di tempat yang sama, seorang wanita melihat mereka berdua. Ia berteriak, Zhao Chunlin, kau berusaha menipu pendatang baru lagi di sini. Pria itu bernama Zhao Chunlin. Ia hendak pergi dan berkata, sial, Wang Qian datang. Kau beruntung kali ini. Tapi sebaiknya kau tidak meninggalkan basis pasukan akhir-akhir ini, atau kau akan menyesal. Orang-orang yang ada di sana melihat kejadian itu. Mereka berkata, pemula yang jadi sasaran Zhao Chunlin itu selesai. Kenapa mengganggunya? Kenapa mengganggu Zhao Chunlin? Yang lainnya bilang, ya, kudengar dia sudah naik ke rank 2 menengah. Bagaimana bisa si pemula rank 1 itu menjadi tandingannya? Wang Qian kemudian menjelaskan, Zhao Chunlin itu tak pernah memaafkan penghinaan. Jangan tinggalkan basis pasukan akhir-akhir ini, atau dia akan mengincarmu. Su Jingming bilang, terima kasih atas peringatannya, tapi dengan kegiatannya yang sering menipu orang, kenapa tidak ada yang menghentikannya? Wang Qian menjelaskan bahwa Zhao Chunlin punya koneksi di black market. Siapa yang berani menghentikannya? Jika kau butuh persediaan, belilah melalui jalur resmi. Ingat, jangan tinggalkan basis pasukan, atau dia akan menghabisimu. Di dalam hati Su Jingming bilang, dia sebenarnya gadis yang baik hati. Terserahlah, akan kubeli dulu apa yang kubutuhkan untuk sebulan. Pil penyembuh, pil antitoksin, dan pil blood rank, dan banyak hal lain untuk dibeli. Su Jingming lalu membeli beberapa item yang diperlukannya, lalu menyimpannya di dalam tasnya. Singkat cerita, Su Jingming telah keluar dari gedung. Di luar, ia telah ditunggu oleh pria penipu sebelumnya, Zhao Chunlin. Ia bilang, kau benar-benar tidak percaya peringatan. Sudah kubilang jangan tinggalkan basis pasokan, dan kau masih berani keluar. Apa kau pikir? Kau bisa mengabaikanku? Apa yang mau kau lakukan? Kau mempermalukanku tadi, jadi akan kucopot kedua kakimu. Membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Itu akan menyelesaikan dendamku. Dari kejauhan, Wang Qian berusaha membantu Su Jingming. Sudah kubilang padanya jangan tinggalkan basis pasokan, kenapa dia tidak mendengar?
mendengarkan. Aku harus cepat-cepat membantunya. Temannya menahannya. Jangan terburu-buru, biarkan dia belajar agar berhenti bersikap gegabah dan mengabaikan nasihat. Zhao Chunlin lalu mengeluarkan kemampuannya. Tangannya berubah. Ia bilang, jika aku, Zhao Chunlin ini, bahkan tidak bisa memberi pelajaran pada seorang pemula, bagaimana aku bisa bertahan di sini nanti? Kita perkenalkan kemampuan dari Zhao Chunlin. Zhao Chunlin ini merupakan rank C, ability Mentalist Skin. Mentalist Skin ditambah Battle Suit rank Deku. Kau tak bisa menembus pertahananku, kecuali kau membayar 1 juta sebagai kompensasi dan berlutut pada aku. Su Jingming mengeluarkan kemampuannya, diam, dan seketika Zhao Chunlin membeku. Dan sangat cepat, ia dikalahkan oleh Su Jingming. Sekian alur cerita kali ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.